Tiga perkara korupsi besar, tiga kasus yang pernah menyedot perhatian publik, dan satu nama yang kini justru berada di pusat pusaran penyidikan. Febri Adriansyah kini menghadapi proses hukum terkait dugaan keterlibatannya dalam sejumlah perkara yang sebelumnya pernah berada di bawah penanganan institusinya. Perkembangan terbaru menunjukkan proses hukum terus bergerak menelusuri aliran dana dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus PT Asabri merupakan salah satu perkara korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Dana investasi milik prajurit TNI, anggota Polri, dan para pensiunan diduga diselewengkan melalui transaksi saham dan reksadana berisiko tinggi. Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap sejumlah terdakwa, nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai sekitar 22,78 triliun rupiah. Kasus berikutnya adalah dugaan korupsi di tubuh PT Krakatau Steel. Penyidik mendalami dugaan penyimpangan dalam proyek dan kerjasama bisnis yang menyebabkan kerugian negara. Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut salah satu BUMN strategis nasional yang selama bertahun-tahun menghadapi persoalan keuangan. Penyidikan masih terus berlangsung dengan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta yang diduga mengetahui rangkaian transaksi tersebut. Kasus ketiga berkaitan dengan proyek pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam penyidikan perkara ini, aparat juga menelusuri dugaan praktik pencucian uang melalui berbagai aset dan transaksi keuangan. Proses hukum hingga kini masih berjalan dengan pemeriksaan sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampisus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Ya. Yang kedua, ini tuh jelas pada masyarakat dan teman-teman semua. Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah itu ada yang punya. Ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya, ya, ada bangunannya, bisa nanti dicek. Penyidik kini mendalami apakah terdapat dugaan penyimpangan yang melibatkan dirinya dalam proses penanganan sejumlah perkara tersebut. Dan juga ada penetapan perindik dan penetapan tersangka atas nama FA, dan di saat bersamaan juga penyidik Kejaksaan Agung telah memanggil saudara FA untuk diperiksa sebagai tersangka. Dalam perkembangan terbaru, Kejaksaan menyatakan telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri bersama Don Rito. Pak Febri, Pak. Itu Cafe The Clan punya Bapak apa punya Pak Febri, Pak? Penetapan tersebut didasarkan pada hasil penyidikan serta alat bukti yang menurut penyidik telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana. Pihak penyidik juga mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Menurut hemat kami, sejauh kami konstruksikan keterangan saksi, alat bukti berupa surat dan sebagainya, itu tidak ada hubungan sama sekali dengan persoalan sangkaan Asabri Klaster Samintan. Tankian, sorry. Baik yang di Sentul maupun di Cipete. Secara hukum pasti akan tertolak itu sebagai alat bukti. Berbeda dengan perkara Asabri, penyidikan pada dugaan korupsi Krakatau Steel dan proyek batubara PLTU masih terus berjalan. Penyidik masih memeriksa saksi, menyita dokumen, melakukan analisis transaksi keuangan, hingga menelusuri dugaan aliran aset. Status hukum Febri dalam dua perkara tersebut masih sebagai saksi mengikuti hasil penyidikan. Untuk menangani perkara yang menyita perhatian publik ini, Kejaksaan Agung membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang.
Pembentukan tim ini dimaksudkan agar proses penyidikan berjalan lebih fokus, independen, dan akuntabel. Dalam beberapa kesempatan, pejabat kejaksaan menegaskan seluruh proses dilakukan berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini publik. Prinsip yang dikedepankan adalah setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hingga saat ini proses hukum terhadap Febri Adriansyah masih berlangsung. Seluruh dugaan yang disampaikan penyidik merupakan bagian dari proses penyidikan yang nantinya akan diuji melalui mekanisme peradilan. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penetapan tersangka bukanlah akhir dari proses. Masih terdapat tahapan pelimpahan perkara, persidangan, pembuktian, hingga putusan hakim yang berkekuatan tetap. Karena itu asas praduga tidak bersalah tetap menjadi prinsip yang wajib dihormati semua pihak. Korupsi bukan sekedar perkara angka. Di balik setiap rupiah yang hilang, terdapat hak masyarakat yang ikut terampas. Namun penegakan hukum juga tidak cukup hanya cepat. Ia harus transparan, harus objektif. Sebab pada akhirnya kepercayaan publik tidak hanya lahir dari keberanian menetapkan tersangka, tetapi juga dari keberanian menghadirkan keadilan. Inilah kontroversi selengkapnya. Jejak cuci uang Febri bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, kontroversi pada hari ini sudah menghadirkan 4 orang narasumber untuk membahas topik pada malam hari ini. Di sebelah kiri saya adalah mantan Kabar Eskrim sekaligus mantan Wakil Ketua PPATK Susno Duaji. Kemudian juga ada pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi. Selanjutnya di sebelah kanan saya adalah Komisioner Komite Kejaksaan Rita Selena Kolibonso dan juga ada pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kontroversi. Saya akan langsung mulai dari Bu Yenti. Bu Yenti, Kejagung total menerbitkan ada 4 sprindik dan salah satunya adalah soal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Apakah sangkaan TPPU sudah tepat langsung diterapkan dalam kasus korupsi yang melibatkan Febri? Ya sudah tepat. Jadi gini, memang TPPU itu kan tidak bisa berdiri sendiri justru sebetulnya dari kronologis kejadiannya. Sejak dilimpahkan apa diserahkan nggak tahu ya saya. Digeser. Tapi yang jelas itu tidak berdasar hukum ya. Saya masih lihat itu tidak mungkin diserahkan ke kejaksaan. Nah itu bahwa di tas Tipikor itu sudah mengatakan bahwa ada korupsi, 3 korupsi itu dan TPPU. Artinya penyelidikan pasti lama, itu sudah pasti ada TPPU-nya. Dan kemudian ini ada sprindiknya sprindik TPPU. Harusnya nggak gitu juga ya, langsung korupsi dan TPPU. Padahal dulu sprindik dari Kortas Tipikor tuh korupsi dan TPPU. Memang harusnya begitu karena pasal 75 itu sudah menyatakan bahwa dalam hal penyidik menemukan alat bukti pertama, alat bukti awal tentang TPPU atas penyidikan korupsinya ini, maka penyidik menggabungkan. Itu pasal 75 Undang-Undang TPPU. Undang-Undang TPPU itu tidak dicabut. Yang dicabut hanya pasal 3, 4, 5 dan pasal 2-nya pindah ke KUHP, tapi yang lain tidak. Jadi itu masih ada. Artinya apa? Ini masalah menerapkannya ya, menjadikan satu berkas. Namun yang penting secara kronologis ya sudah sangat indikasinya kuat sekali bahwa itu TPPU. Nah, tapi apakah temuan uang ratusan miliar itu dan juga 74 kg emas itu dapat langsung dikaitkan dengan tindak pidana asalnya, Bu Yenti? Seharusnya sudah dikaitkan ya, karena kita kan nggak tahu dari luar ya. Tapi cara kerja penyelidikan dan penyidikan itu sudah pasti. Sampai berani menyatakan bahwa yang bersangkutan menerima kalau tidak pasal 12B besar B kecil dan pemerasan, yaitu korupsi, kan artinya ada perbuatan menangani 3 korupsi besar tadi, kemudian penegak hukumnya melakukan korupsi karena menerima suap, menerima gratifikasi atau memeras. Artinya di situ aja sudah kelihatan bahwa ada kejahatan asalnya korupsi dan kemudian ada TPPU-nya. Tapi sampai dengan berani menggeledah, yang digeledah juga petinggi, itu pasti sudah sangat valid lah ini yang untuk apa ya, untuk presumption of guilt-nya polisi. Jadi
penyidik itu presumption-nya of guilt dari dia dengan guilt-nya just because karena dua alat bukti. Oke. Dua alat bukti dia mengatakan bahwa kaitan korupsi dan harta kekayaan itu adalah selain korupsi karena dia menerima juga tertumpuk segini banyak itu karena sudah ada Oke. pergerakan TPPU-nya, begitu. Baik, presumption of guilt. Tapi kan dari penyidik mengatakan kita masih proses Praduga tak bersalah. praduga tidak bersalah, Ya. Pak Susno. Apakah masih mungkin ada kemungkinan itu dalam kasus ini ketika temuan uang emas kita lihat sebegitu banyaknya? Kalau soal azas praduga tak bersalah, orang sudah duduk sebagai pesakitan di depan hakim pun masih praduga tak bersalah ya. Itu azas namanya. Tapi soalnya di sini yakin tidak bahwa ini TPPU ya. Sebagaimana Profesor Yiti katakan, sangat-sangat yakin, kalau saya hakul yakin gitu kan. Walaupun dia mengatakan, oh itu bukan saya, ada yang punya. Tapi kenapa berada di properti yang dibawa kekuasaan dia? Setidak-tidaknya dia membantu melakukan. Tapi untuk membantu kecil kemungkinan, tapi justru dia pelaku. Ada yang mengaku-ngaku, yang sudah ditahan, itu uang saya. Penyidik tidak kurangan akal, apalagi disimpannya di dalam peti besi ya, Brankas. Coba sini kamu, kalau kamu yang nempatkan ini peti besimu, bukalah peti besi itu, berapa nomor kodenya? Kiri berapa, kanan berapa, kan satu Brankas itu kan putar kiri, putar kanannya ada berapa? Belum engkolnya, belum ini. Kalau buka Brankas itu aja dia nggak bisa, apalagi dia menyimpan duit itu. Belum lagi nanti Polri sudah manggil FBI, sudah manggil dari Bank Sentral Amerika dan otoritas Singapura. Itu kan ada siri duit. Itu ada siri duit sirinya ini, dolar ini jatuh ke negara mana, melalui instansi mana, kemudian kalau money changer mana. Beliau ini jagonya nih, ngelacak itu. Jadi akan ketemu, oh dari money changer ini, di money changer ini yang menukar paling banyak siapa? PPATK yang tahu. Jadi mau apa lagi, makin berbelit, makin beratlah hukumannya. Oke, jadi kan sekarang sudah diakui Pak Susno, setidaknya dari kuasa hukum Don Rito ya, yang mengaku bahwa uang yang ditemukan di kafe, kemudian di money changer, sampai di rumah Febri itu punyanya Don Rito. Ya bagus sekali, tambah terbukti bahwa dia adalah pengakuannya itu bohong. Kenapa? Kan profilnya, Bu ini kejagoan, kan ada profil. Don Rito ini sebagai apa? Punya duit sekian. Kalau dia punya duit sekian, duit itu tidak tercemar dengan hal-hal yang hitam. Why? Kenapa tidak disimpan di bank? Di bank kan tidak dimakan rayap. Di bank tidak kemungkinan dicuri. Di bank tidak akan kena api. Di bank dia beranak duit itu. Secara logikanya itu ya Pak Susno ya. Don Rito ini saya kira tamat SD ini kan kalau nggak salah ya. Nah, kalau tamat SD ngapain dia nyimpan di situ? Oke, Bu Yanti katakanlah sesuai dengan pengakuan kuasa hukum Don Rito ya, itu punya Don Rito. Tapi orang yang rumahnya dititipi uang dan emas segitu banyak, bisa terkait gak? Bisa kena juga gak Bu Yanti kalau misalnya itu diduga karena kasus hukum? Lihat bahwa harta kekayaan di rumah itu yang digeledah ya, itu kan mencurigakan ya, karena jumlahnya segitu banyak kok di rumah, emas segitu kok di rumah, itu mencurigakan. Mencurigakan itu adalah ciri dari suspicious, itu ciri dari TPPU. Money laundering itu cirinya adalah mencurigakan. Dan kemudian ada di rumah, dan itu bukan punya saya, kan ya, ada yang punya. Berarti dititipin atau bagaimana, diselundupkan apa gimana ya, kan kita nggak tahu. Tapi yang jelas kalau sudah tahu di rumahnya ada barang yang mencurigakan, apalagi penitipan ini kan itu sudah ada pasalnya. Siapapun menerima penitipan, menerima hadiah, menerima hibah atas harta kekayaan yang patut diduganya harta kekayaan berasal dari kejahatan. Nah sekarang nanti tinggal melihat bahwa apakah uang hampir 1,5 triliun dan emas itu betul-betul tidak ada kaitannya dengan kejahatan. Kejahatan apapun tidak harus korupsi juga. Ya kan kita juga tidak tahu, jangan-jangan tidak mungkin itu sekali perbuatan aja kan, bisa jadi beberapa kali atau mungkin juga bukan hanya dari korupsi, bisa jadi. Sepanjang itu mencurigakan, kita nggak boleh menerima titipan pun nggak boleh. Kecuali dia sudah menempatkan dirinya, apapun resikonya ya kena pasal 5. Itu nggak boleh juga. Orang menerima titipan sesuatu yang sangat mencurigakan. Kenapa mencurigakan? Karena yang tidak mencurigakan kemungkinan hanya
di bawah 500 juta. Itu mungkin masih bilang ya, karena tidak ada dilaporkan dan sebagainya. Dan ada money changer. Money changer itu juga merupakan modus TPPU. Bisa jadi money changernya juga memang bagian dari dia. Itu bisa jadi tidak lapor PPATK, Pak, kalau yang begitu. Nah, jadi kita mesti harus kejar betul ya, modus-modus itu kan berkembang. Tidak harus money changer yang tidak ada kaitannya sama sekali. Kita harus lihat, betul-betul dilihat money changer dan sebagainya ini, adakah money changer itu memang juga untuk penampungan apa tidak terhadap harta kekayaan, bukan saja dari yang sedang ini, tapi juga dari korupsi yang 3 tadi harus dibuka semua. Baik, Bu Yenti. Pak Fikar, katakanlah kuasa hukum Don Lito itu sudah mengatakan uang yang dititipkan itu untuk kebutuhan ada beli terkait dengan pembangunan pelabuhan, kemudian juga dana operasional, pesantren, kemudian juga yayasan, ada peruntukannya. Tapi apakah itu bisa melepaskan dugaan keterlibatan terhadap Febri atau justru menambah dugaan keterlibatan Febri? Justru menurut saya yang kedua itu justru menambah keterlibatan Febri, ya. Kenapa? Mestinya kalau memang itu dana itu atau barang itu bukan milik dia, kan seperti Pak itu tadi katakan, ada sebenarnya tempat penyimpanan atau bahkan bank itu kan juga punya deposit box yang bisa disewa dan sebagainya. Sebenarnya maksud saya gini, kalau bukan itu barang ada indikasi hasil usaha yang tidak legal gitu ya, kalau bukan itu mesti dia akan akan taruh atau akan letakkan pada proporsinya. Maksud saya pada tempat-tempat yang memang untuk penyimpanan gitu. Tetapi dengan menyimpan pada tempat-tempat yang kalau polisi nggak dobrak tuh nggak akan ketahuan ya kan. Nah, kok justru kan itu artinya bahasa Betawinya tuh diumpetin, disembunyikan, gitu ya, disembunyikan sampai kemudian polisi melakukan upaya paksa, ya, penggeledahan dan pendobrakan bahkan langsung penyitaan. Nah itu artinya apa? Artinya itu menjadi indikasi bahwa uang-uang dan emas-emas itu, gitu ya, menurut saya statusnya menjadi ilegal gitu, statusnya menjadi kalau pakai bahasa agama haram gitu ya, tapi hasilnya menjadi sebenarnya itu bisa disebut juga sebagai hasil kejahatan gitu. Nah karena itu ya menurut saya mestinya itu sudah cukup membawa ini. Sebagai pemilik rumah itu bisa terjerat. Sudah bisa dijerat. Gitu. Katakanlah dia tahu atau tidak tahu. Betul. Karena ketahuannya itu, karena kesadarannya itu sebenarnya begitu. Oke, baik. Kalau Bu Rita melihat bagaimana Komjak menilai setelah kasus ini diserahkan kepada penyidik di Kejaksaan Agung, evaluasi dari Komjak sejauh ini seperti apa secara profesionalisme dan juga transparansi yang dilakukan oleh penyidik Kejagung? Iya, kami bekerja sebagai lembaga eksternal yang melakukan pengawasan, pemantauan terhadap kerja-kerja dari jaksa. Saya kira mulai dengan proses berkas itu masuk ke dalam kejaksaan, karena kemudian jaksa bekerja terkait dengan melengkapi penyidikan, ya, dan juga terbukti dengan sprindik yang dikeluarkan 3 pertama itu terkait dengan tindak pidana korupsi, ya, dengan tersangka FA, ya. Dan kemudian sekarang masuk ke TPPU. Dan kami juga memantau secara langsung apa yang dikerjakan dan pemanggilan saksi-saksi yang berlangsung cukup banyak dan itu cukup maraton ya dilakukan, dan juga kemudian kesertaan dari KPK dan juga beberapa lembaga-lembaga terkait, ya, yang kemudian masuk di dalam berita acara dan juga persiapan bukti-bukti dan juga terlihat penambahan jumlah tersangka, karena kan dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU ini nggak mungkin hanya dilakukan oleh 1 atau 2 gitu ya. Jadi saya kira ini satu progres ya yang terjadi. Kami tentunya sebagai pengawas eksternal, karena di dalam juga ada pengawas internal, Jamwas gitu ya. Kami melihat itu menjadi sesuatu yang berjalan dulu, belum sampai ke dalam hal-hal yang kita diskusikan secara substantif ya. Jadi ini adalah upaya yang sangat
kuat ya untuk bersama-sama untuk menyiapkan perkara ini untuk sampai kepada berkas penuntutan dan kemudian ke pengadilan. Setidaknya sudah ada progresnya ya, Bu Rita ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi Bapak dan Ibu, tapi kami harus jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.